Selamat siang, saat ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Does Pecking Order Hypothesis Explain the Dividend Payout Ratio of Firm in the United Kingdom? Penelitian ini dilakukan oleh Abimullah Adedeji pada tahun 1998. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan fenomena struktur modal berdasarkan teori pecking order yang sudah dilakukan di US oleh Baskin tahun 1989 dan di Australia oleh Allen tahun 1993, dan ingin membuktikan apakah teori pecking order ini berlaku di United Kingdom. Penelitian ini juga ingin melihat hubungan atau keterkaitan antara dividen payout ratio, financial leverage, dan investasi di United Kingdom. Sampel yang dilakukan adalah 224 perusahaan selama periode tahun 1993 sampai dengan 1996. Ketika kita membahas teori pecking order, ini didahului oleh pembahasan teori struktur modal. Teori struktur modal pertama kali dikembangkan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller tahun 1958 atau yang biasa disebut dengan MM teori. MM teori ini mengatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan dengan asumsi terjadi perfect capital market atau tidak ada pajak atau tidak ada financial distress. Namun, jika terdapat pajak maupun adanya financial distress, maka struktur modal ketika perusahaan menggunakan utang ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perkembangannya dari MM teori ini, selanjutnya ada teori trade-off dan teori pecking order. Teori trade-off ini dikembangkan oleh Stiglitz tahun 1969, Haugen and Papas tahun 1971, dan Rubinstein tahun 1973. Teori trade-off mengatakan terdapat suatu debt ratio yang optimal. Teori trade-off ini mengatakan bahwa struktur modal perusahaan berhutang itu ditentukan dari manfaat dan keterbatasannya atau dampak negatifnya terhadap perusahaan. Jadi, kalau manfaatnya masih lebih besar daripada negatifnya, maka perusahaan akan terus berhutang, tapi hanya sampai pada titik optimalnya. Artinya, ketika negatifnya lebih besar daripada manfaatnya, maka disitulah perusahaan harus tidak berhutang lagi. Ini yang dikenal dengan optimal struktur modal. Struktur modal yang tadi dikatakan tentunya ditentukan oleh manfaat maupun negatif yang berdampak terhadap perusahaan. Nah, benefit maupun dampak negatif itu biasanya dilihat dari yang pertama adalah keuntungan pajak atau tax shield. Yang kedua adalah financial distress-nya. Dan yang ketiga adalah adanya agency cost. Nah, agency cost ini artinya apakah perusahaan masih nyaman bila nanti debt holder mengawasi. Artinya, ruang gerak dari perusahaan atau manajemen ini bukan hanya shareholder saja yang memonitor, tapi nanti juga debt holder yang akan memonitor. Tapi kalau misalnya keterbatasan itu dampaknya negatif, maksudnya dampak negatifnya lebih besar, maka perusahaan cenderung mengurangi hutangnya atau bahkan tidak berhutang. Agency cost ini berdasarkan Jensen and McNeil tahun 1976, biasanya dampaknya karena adanya reshifting. Reshifting itu di mana equity holder biasanya men-shifting atau memindahkan resikonya yang tadinya ditanggung oleh equity holder menjadi ditanggung oleh debt holder. Kemudian adanya underinvestment, di mana biasanya jika terjadi underinvestment atau imbal hasil di bawah yang disyaratkan, biasanya equity holder tidak mau memberikan kapital, tapi justru mendorong pendanaan melalui debt. Yang ketiga terkait dengan cash flow yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau cash flow-nya baik, equity holder mau menaruh kapitalnya. Tapi kalau cash flow-nya relatif terbatas, pemegang saham akan cenderung mendorong manajemen atau direksi untuk mencari pendanaan melalui debt atau hutang. Hasil ini disampaikan oleh Harris dan Rafif tahun 1991. Selanjutnya ada teori pecking order. Ini dikembangkan oleh Donaldson tahun 1961, Mayer dan Majluf tahun 1984. Teori pecking order ini menyatakan bahwa ada urutan pendanaan berdasarkan biaya pendanaannya. Jadi urutan pendanaan dimulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, di mana yang paling murah itu laba ditahan dari sisi internal, sedangkan dari sisi eksternal adalah menggunakan utang, dan selanjutnya yang terakhir menggunakan ekuitas atau modal saham. Teori selanjutnya adalah asymmetric information dari capital structure. Teori dikembangkan oleh Donaldson tahun 1961 dan Ross 1977. Teori ini mengatakan bahwa manajer atau internal perusahaan memiliki informasi yang lebih baik daripada investor. Sehingga apa yang dilakukan oleh pihak internal ataupun perusahaan itu menjadi sinyal
Sehingga pada saat penerbitan utang dianggap sebagai sinyal positif terhadap prospek perusahaan. Karena ketika perusahaan menerbitkan utang atau mengambil utang, itu dianggap perusahaannya bankable. Dan kalau bankable berarti kondisi perusahaan memenuhi kriteria atau sehat. Yang kedua, teori asimetrik mengatakan bahwa internal atau manajer atau direksi atau perusahaan berusaha menerbitkan saham ketika terjadi overprice. Jadi ketika marketnya lagi naik, valuasi harga sahamnya juga meningkat, bahkan cenderung overprice, maka perusahaan akan menerbitkan saham. Namun sebaliknya, ketika marketnya lagi turun dan harga sahamnya dinilai underprice, perusahaan akan cenderung melakukan buyback dengan memanfaatkan kelebihan kas yang ada. Tapi kalau tidak ada kas dalam perusahaan, maka perusahaan tidak akan melakukan buyback. Nah, selanjutnya terkait dengan teori dividen. Teori dividen ada 5 teori yang sering dipakai untuk menjelaskan kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, teori tidak relevan yang disampaikan oleh Modigliani Miller tahun 1961. Teori tidak relevan ini atau irrelevant teori mengatakan bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividen payout-nya, tetapi ditentukan laba bersih sebelum pajak. Jadi pendanaan perusahaan itu tidak mengandalkan laba ditahan, tapi perusahaan itu ditentukan oleh laba bersih sebelum pajaknya. Karena MM ini dengan teori tidak relevan, mengasumsikan bahwa perfect capital market-nya tidak ada pajak dan juga tidak ada potensi kebangkrutan. Yang kedua, teori bird in the hand yang dikembangkan oleh Gordon dan Nittner tahun 1963, yang menyatakan bahwa investor itu lebih suka pembayaran dividen dibagikan, sehingga ketika diberikan dividen, nilai perusahaan meningkat, harga sahamnya meningkat, KE-nya turun. Jadi ketika perusahaan membayar dividen, maka perusahaan biaya modalnya akan turun dan itu bisa meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah teori perbedaan pajak. Teori perbedaan pajak terkait dividen ini menyatakan bahwa ada preferensi terkait dengan perbedaan pajak, yaitu antara tax dividen atau pajak dividen dibandingkan pajak korporat. Jadi kalau dividen tax-nya lebih murah, investor lebih suka dibagikan dividen. Tapi kalau pajak dividennya lebih besar, investor lebih menyukai laba ditahan dan berharap adanya capital gain pada periode berikutnya. Yang keempat, teori signaling. Teori ini mengatakan bahwa jika perusahaan mampu membayar dividen dari sebelumnya, maka investor melihat bahwa perusahaan kedepannya optimis terkait kinerja. Sehingga investor akan membeli saham, dan sahamnya akan naik. Begitu juga sebaliknya. Ketika perusahaan membayar dividen secara nominal turun maupun secara pertumbuhannya juga turun, maka harga sahamnya turun karena dianggap perusahaan kedepannya akan menghadapi kesulitan keuangan atau kinerja. Yang kelima itu adalah teori clientele effect atau yang biasa disebut juga teori segmentasi. Kebijakan dividen akan dilakukan tergantung dari profil investornya. Jadi kalau profil investornya itu tidak membutuhkan cash flow saat ini, maka dia lebih suka laba ditahan. Atau investornya lebih berharap kepada capital gain. Tapi ketika kebanyakan investor yang membutuhkan cash flow, nah ini biasanya investornya yang sudah memiliki usia pensiun, maka investor lebih suka pendanaannya saat ini atau pembayaran dividen. Pendapatannya saat ini atau pembayaran dividen. Nah, penelitian ini metodologinya menggunakan three-stage least square. Modelnya adalah dividen fungsi dari financial leverage ditambah investasi dan juga ditambah dividen itu sendiri. Sedangkan financial leverage atau utang merupakan fungsi dividen ditambah investasi ditambah financial leverage itu sendiri. Dan model yang ketiga adalah investasi merupakan fungsi daripada dividen ditambah financial leverage ditambah investasi itu sendiri. Hasil penelitian ADDJ menyatakan adanya keterkaitan antara dividen payout ratio, financial leverage, dan investasi. Penelitian ini membandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Baskin dan Allen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya bahwa pembayaran dividen dipengaruhi oleh investasi dan financial leverage. Tetapi ada perbedaan hasil pengaruh financial leverage terhadap investasi. Penelitian ADDJ menemukan bahwa financial leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi. Sedangkan penelitian sebelumnya mengamati bahwa financial leverage mempunyai pengaruh positif terhadap investasi. Penelitian ini juga menemukan pajak korporasi dibayar di muka memiliki pengaruh positif meskipun lemah terhadap dividen payout ratio, dan laba luar negeri memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran dividen.
Hasil penelitian lain, penghapusan pengembalian pajak korporasi yang dibayar di muka berpengaruh positif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi di United Kingdom. Nah, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh ADDJ dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dari sisi dividen, penelitian ADDJ ini menemukan bahwa adanya pengaruh positif dari utang atau financial leverage terhadap pembagian dividen dan adanya pengaruh negatif terkait investasi dengan pembagian dividen. Sedangkan fungsi dari utang atau financial leverage, adanya pengaruh positif dari dividen terhadap utang, adanya pengaruh positif juga dari dividen dari investasi terhadap financial leverage. Sedangkan untuk investasi, dividen berpengaruh negatif terhadap investasi. Kemudian dari sisi financial leverage, bahwa financial leverage mendukung penelitian Baskin untuk dividen dan investasi, tetapi tidak untuk profit. Berbeda dengan penelitian Allen yang berpengaruh negatif untuk pembagian dividen terhadap financial leverage, sedangkan financial leverage tidak ada hubungannya dengan financial leverage itu sendiri. Sementara Baskin menemukan adanya hubungan positif atau pengaruh positif terhadap utang, sedangkan hasil dari investasi berpengaruh positif terhadap utang. Artinya, kalau investasi meningkat, maka utangnya juga meningkat. Hal ini mendukung hasil penelitian dari Baskin. Sedangkan profitabilitas menyatakan ada hubungan negatif sama halnya dengan penelitian Baskin dan Allen. Menyatakan adanya hubungan negatif dari profitabilitas terhadap utang. Jadi ini mendukung dari teori pecking order bahwa ketika perusahaan profit, utangnya cenderung turun karena hubungannya negatif. Dari sisi investasi, sedangkan investasi di sini hasil penelitian yang dilakukan hasilnya negatif mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Baskin dan Allen bahwa ketika ada investasi perusahaan memiliki proyek yang memerlukan capex, maka dividen yang dibayarkan akan menurun atau kecil. Jadi artinya perusahaan menahan laba lebih besar ketimbang membagikan dividen. Dan ini juga mendukung teori pecking order bahwa pendanaan perusahaan yang utama melalui laba ditahan. Penelitian ini dari utang itu tidak berpengaruh, sementara Baskin dan Allen menyatakan bahwa utang berpengaruh positif terhadap investasi. Artinya, jika perusahaan memiliki proyek atau investasi, maka utangnya juga akan meningkat. Nah, dari profitabilitas, penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif. Demikian juga dengan penelitian Baskin menemukan positif. Jadi artinya kalau investasi meningkat, maka profitnya juga meningkat. Hal itu berpengaruh positif. Jadi hasil penelitian perusahaan di UK itu mendukung apa yang disampaikan dalam konsep teori pecking order. Demikian saya sampaikan, terima kasih.